Presto. Oke, yang lagi mendengarkan ini di Spotify atau menonton ini di YouTube masih di Homoboy Podcast bareng gue Pasya dan Kutut. Yo. Hihihi dong. Hihihi gitu loh. Biar Anjing. lebih serem. Ogah. By the way, Yo. hari ini konsepnya, temanya itu horor ya. Jadi cerita horor dari kita masing-masing, dari gua dan Kutut ya. Yoi. Pengalaman horor kita. Jadi, nih mau siapa duluan nih? Gua duluan, lu duluan nih. Kayak lebih serem lu, jadi lu terakhir aja ya. Gua enggak terlalu serem kayaknya. Lu lebih mencekam kayaknya. Oke. Boleh. Mau langsung aja nih. Ini lumayan mencekam nih. Jadi lu ada berapa cerita tuh? 3 total ya. Sebenarnya ya ada 3 cerita. 3 ya. Gua ada 5. Anjir. Sorry, ada 5. 2 itu gua ngelihat makhluknya. 2 lagi digangguin, 1 lagi tuh cerita dari asisten rumah tangga gue sendiri di rumah gue. Jadi totalnya ada 5. Berarti ini di rumah lu semua dong kan? Iya, enggak, di rumah gue 3. Enggak, di rumah gue 3, di luar pas gue lagi jalan 2. Nanti lu dengerin aja lah. Oke, siap. Gue kayak belum pernah cerita, gue lupa gue pernah cerita sama lu apa belum, nggak tahu deh. Nanti lu dengerin sendiri aja lah. Yang pertama apa? Taruh sebelum lu mulai, soalnya pas gua waktu itu ya zaman kuliah itu nginep di rumah lu itu kan gua aja ngerasain itu males banget ya. Jadi ada yang lewat. Ingat banget iya pas. Itu jam berapa ya? Kita balik dari kampus kan jam 11-an tuh, balik dari kampus. Malam, tengah malam biasanya itu jam 12. Iya, ke rumah lu. Terus udah ngobrol bentar, bobo ya. Bentar, nonton anime waktu itu. Iya. Nonton anime waktu itu jam 12-an kali ya, jam 12-an. Iya. Tiba-tiba itu depan pintu lewat banget. Ada bayangan lewat ya, itu biasa itu. Iya, udah biasa itu. Udah, yang lanjut. Ya, cerita pertama gue masih di kamar gue nih ceritanya. Di kamar atas, karena gue tinggal di kamar bawah. Ini ceritanya kamar yang lama berarti. Yes, kamar yang lama. Tapi bukan di tempat lu nginep, sebelahnya. Oh iya, waktu itu kan kita nginep di kamar Dirdo ya. Iya, kamar sepupu kan. Sekarang di kamar gue yang satunya lagi. Jadi ini ceritanya, kejadiannya itu pas SMA by the way. Jadi dulu gue pas SMA awal-awal tuh gue masih tinggal di bawah. Kamarnya di samping orang tua gue, ya kan. Nah tapi itu kalau kamar di samping orang tua kan males ya, sering disamperin, bawel lah gitu. Apalagi dipanggil. Iya. Apalagi Sabtu Minggu tuh kadang suka udah bangun belum gitu, dibangunin cepet lah. Padahal kan gue mau me time gitu kan. Terus juga iya dong. Terus juga terus abis itu nggak enaknya gue pernah kepergok bau rokok karena kamar deketan sering ketemu kan, jadi nggak enak. Akhirnya gue mutusin buat pindah ke kamar atas. Jadi di atas tuh ada 2 kamar, satu diisi om gue, satu lagi kosong. Nah kamar yang kosong ini dulunya tuh ditinggalin sama bokap gue pertama kali dibangun. Abis bokap gue nikah ditinggalin sama om gue 2 kali. Abis itu kosong sampai akhirnya gue ngisi. Berapa tahun kira-kira? Aduh gue lupa. Ada kali di atas 5 tahun deh. Lama banget kosongnya. Lumayan lah. Iya, jadi akhirnya gue putusin lah pindah kamar atas kan, karena gue udah capek di bawah. Bawel lah gitu kan. Jadi pas itu akhirnya gue pindah kan. Gue pindah ke atas, gue beberes seharian tuh. Jadi meja belajar gue angkat ke atas, sama kalau nggak salah kasur sama lemari udah ada nih kalau nggak salah. Jadi gue cuma angkat meja belajar, paling baju-baju, buku-buku gitu kan, belajar. Barang-barang pribadi lah. Ya, seharian tuh. Udah malamnya, malamnya gue tuh kan orangnya rada ngalong, sampai sekarang juga masih ngalong kan. Jadi pas SMA aja gue tuh tidur sekitar jam 1-an lah. Jam 1, jam setengah 2, jam 1-an sih biasanya, atau setengah 1. Jadi pasti gue kalau berangkat sekolah tuh yang ngantuk mulu kan. Nah, itu standar gue. Standar. Nah, terus tuh kalau nggak salah tuh sekitar jam 12-an gue lagi asik browsing ya kan, pakai laptop. Maklum SMA kita baru masuk internet, first media ya kan. Baru ya, first media. Pasang internet kan, browsing ya kan. Tiba-tiba sekitar jam 12 lewat 5 menit, persis gue masih ingat karena jam 12 lewat 5 menit ada yang ngetok cuy, 3 kali. Bunyinya itu tok
tok gitu loh. Jadi 3 kali tok tok Anjir. tok, ada jedanya gitu. Nah, gue Itu mikir kan, pintu berarti, pintu kan? nah entar dulu nih, belum Oke, kelar terus nih. terus. Lu Lanjut. bakal nangkep nanti ceritanya sampai kelar. Gue Heeh. mikir kan, jam 12 gini siapa yang ngetok gitu gue kira kan. Iya, ngapain gitu. Iya, terus gue nyaut aja. Iya bentar gitu kan. Gue nyaut, pas gue buka pintu kosong cuy, gak ada siapa-siapa. Lu bayangin, di lantai atas gue kan lampunya cuma satu ya. Iya, lampu cuma satu. Kan Terus lorong gitu lorong kan gue masih inget, ya. lorong. Gue buka, anjir gelap, gak ada siapa-siapa, gue bilang. Ya udahlah, gue mikirnya Anjir salah. merinding gue. Terus. Terus gue bilang, salah denger kali gue ya. Ya kan, salah denger mungkin. Heeh. Ya, tapi ya sambil ngeri-ngeri sedap gitu lah, baru pindah cuy. Terus besoknya lagi nih, persis jam 12 lewat 5 menit, Anjir. ketok lagi. Persis, sumpah gue masih ingat Sama, jam 12. bunyinya sama. Bunyinya sama, ketok 3 kali, jedanya tuh sama persis, mirip banget lah. Pokoknya gue, soalnya kan di kamar gue tuh ada jam dinding, jadi tuh pasti gue ngeliat jam 12 lewat 5 menit lagi gitu kan. Yang kedua nih, malam kedua gue udah, pas denger gue udah diem aja nih, ciper gue, gak udah gak gue sautin, gue langsung tidur aja. Gue udah nggak mikir, kayaknya nggak mungkin deh ini, kayaknya dikerjain nih gue beneran. Udah tuh terus tuh tiap hari jam segitu diketok, pasti tiap hari jam segitu diketok. Tapi yang lucunya nggak ada kejadian yang lain katanya, digangguinnya itu aja. Cuma itu doang digangguin. Iya, diketok doang gitu, diketok doang. Nah, akhirnya udah berapa hari gitu kan, lama-lama jadi kesel gak sih lu, kayak dikerjain mulu. Iyalah, ngapain sih gitu. Iya, akhirnya pas gue lupa itu udah mungkin 2 minggu 3 mingguan kali ya, gue lupa lah. Pokoknya udah lama, udah mentalnya tuh udah kebentuk gitu, jadi nggak takut amat. Jatuhnya kesel. Akhirnya pas jam segitu tuh gue pantengin jam 12 lewat 5 dari kasur tuh, gue pantengin dari kasur. Bener cuy, ada yang ngetok, tok gitu kan. Tapi yang baru gue sadarin, suaranya tuh ternyata kayaknya bukan dari pintu. Tapi? Nah gue nggak tahu. Jadi denah kamar gue tuh, pintu gue tuh dekat sama lemari. Jadi samping. Terus kamar gue tuh kecil, nggak lebar tapi manjang, ya kan? Nggak lebar tapi manjang. Terus kasur gue tuh, nih gue jelasin denah kamar dulu kali ya. Jadi urutannya tuh paling ujung tuh kasur gue nempel sama jendela, ya kan? Dia tuh ngelebar. Nah samping kanannya kasur gue, samping kanan depan kasur gue tuh meja belajar, samping kirinya lemari baju, ya kan? Nah bentuk lemari bajunya tuh jadul gitu cuy, kayu jadul gitu. Terus ada 3 pintu. Ada 3 pintu. Pintu paling kanan tuh, pintu pertama, satu pintu tuh isinya buat kaos, biasa bentuknya rak-rak gitu loh. Ya rak-rak gitu. Yang kiri 2 gantung. Nah yang kiri 2 gantung, ngerti kan lo? Yang pakai 2 pintu dibuka gitu kan. Paham. Nah untuk yang itu untuk meja, ya kan. Nah samping lemari baju gue, kanannya lemari baju gue itu pintu. Jadi tuh deketan antara lemari baju sama pintu tuh. Ya kan? Oh iya, kebayang. Nah jadi pas gue perhatiin itu suaranya kayaknya bukan dari pintu. Gue curiganya tuh antara langit-langit, kan atas langit-langit gue dari kayu ya. Jadi gue curiganya mungkin antara situ lah, antara langit-langit antara pintu sama lemari gue yang diketok. Iya, gue nggak tahu nih yang mana. Ya udahlah, masih tuh tiap hari diketok terus kan, sampai akhirnya gue udah kebiasaan. Bukan lupa sih, pokoknya ya udah bodo amat gitu lah. Kadang-kadang udah biasa. Iya kan, udah biasa kan. Kadang-kadang tuh suka gue sautin, apa sih gitu. Rasa ngibur diri aja. Iya, ngibur diri. Nah, terus ya udah, akhirnya gara-gara gue udah biasa, gue jadi udah sering aktivitas lagi di atas jam 12, ya kan. Oke. Udah biasa gitu. Nah kebetulan nih, gue lupa udah berapa lama, mungkin udah lebih dari sebulan. Gue lupa tepatnya kapan, udah lama banget juga ceritanya. Kebetulan tuh gue lupa masukin baju olahraga buat besok sekolah. Jadi masukin ke tas. Iya, masukin ke tas. Gue lupa gitu kan. Akhirnya gue ambil tas, gue buka lemari pintu kiri gue tuh. Pas lagi gue buka lemarinya, nyari baju olahraga di rak paling kanan, di pintu paling kanan. Terus tiba-tiba ada suara ketokan 3 kali cuy. Tok. Ternyata itu udah jam 12 lewat 5 kan. Tapi yang ini ngeri banget. Yang ini ngeri banget sumpah. Ternyata suaranya tuh selama ini di kiri gua. Jadi di lemari kiri yang buat
Yang 2 yang buat pintu itu? yang 2 pintu tuh yang buat gantungan ternyata sebenarnya dari sana Nyet. Selama Anjir. ini. Aduh. Wah, anjing. Gue langsung turun ke bawah. Abis itu kamar gue yang Anjir. lama kan gak ditempatin ya. Gue tidur di situ selama berapa minggu gitu. Anjing. Shock cuy. Anjir. Jadi selama ini tuh suaranya tuh dari lemari. Dari dalam lemari suaranya. Merinding. Wah, anjing gue inget-inget lagi Aduh. ngeri banget anjir, asli sumpah. Wah, anjing itu ngaco sih. Itu pengalaman pertama gue digangguin Anjir. di rumah itu. Sumpah, Waduh. pengalaman pertama gue. Ya, mungkin gara-gara udah lama kosong juga kali ya, gue nggak ngerti. Iya, iyalah. Terus yang namanya lemari sih, Sa, maksudnya itu kan ada kemungkinan lemari itu lebih tua dari rumah lu itu, kemungkinan bisa juga. Yang nggak tahu ya, mungkin Ya aja makanya, setua rumah gue. By the way, rumah gue nih sekarang umurnya 2 kali lipat dari umur gue, by the way. 40 Rumah gue yang tahunan sekarang, berarti. yes. yang ngebuat pertama kali ya ini kakek gue soalnya. Kakek lu. Ya Yes. hitunglah mungkin lu tuh lemari udah seumuran Ya gue, rumahnya gitu ya, udah tua gitu. Pas udah tua ya pasti sih anjir. iya. Ya apalagi itu nggak ditinggalin berapa lama ya. Wah, merinding gue sumpah. Serem ya. Itu yang pertama tuh, itu cerita pertama. Ini baru tahu gue, soalnya pas gue nginep di sana kan lu nggak cerita apa-apa soal gini-ginian aja kalau. Kayak gue pernah cerita deh, tapi gue paling ceritanya gini doang. Gue sering digangguin, diketok Iya, 3 kali. gue inget yang Emang gue diketok-ketok, ingat. iya. Tapi gue emang nggak Itu pernah, doang. Nggak pernah detail. detail. Cuma ngomong aja gitu aja anjing. Males juga gue inget-inget anjing, tapi yang ini emang seru Ya banget. iyalah. Nah, yang kedua kayak gue udah pernah cerita ke lu deh. Aha. Yang kedua nih, jadi zaman pas gue kuliah, ya gak? Zaman kuliah tuh pas gue punya pacar, tahu lah lu siapa? Iya, tahu. Ya kan? Nah, kebetulan cewek gue ini ngampusnya di luar Jakarta, ya kan? Iya, pinggiran Jakarta gue tahu. Yes. Alhasil ketemu cuma weekend. Kalau weekdays biasanya gue sering webcaman Skype sama dia. Asik. Ya kan? Nah, suatu malam nih gue lagi webcaman sama dia. Gue lupa kapan. Oh, gue iya. Tahu lo ya? Iya. Terus gue biasa ngobrol kan biasanya. Kalau nggak ngobrol suka nyanyi sambil main gitar ya gak? Namanya juga sepasang kekasih ya sih. Iya kan? Kasmaran. Nah, sekarang pas kuliah, apa namanya? Itu kan pas kuliah ceritanya. Jadi biasanya itu sambil ngerjain tugas lah si cewek gue ini, ya kan? By the way, ini kamarnya itu bukan kamar gue yang SMA ya. Ini kamar gue yang pas itu pernah lu tidurin, pernah lu nginepin. Yang sebelah berarti kan? Yes, sebelahnya. Iya, sebelahnya. Nah, jadi pas gue lagi webcaman, dia biasanya kan gue webcaman emang lama ya, kadang bisa 4 jam, 2 jam, 2 jam ya kan. Jadi sampai malam gitu. Nah, terus jadi karena biasa lama, jadi kadang-kadang tuh gue suka tinggalin. Jadi misalnya kayak aku ngambil minum dulu atau ngapain dulu gitu. Ya kan, tapi webcam nggak dimatiin, jalan terus aja. Gitu. Nah, pas gue lagi webcam, tiba-tiba gue lapar. Abis lapar, gue pengen mie goreng. Jadi gue akhirnya mau makan mie goreng kan. Gue bilang ke mantan gue ini, gue bilang aja, aku makan mie goreng dulu ya, gitu kan. Terus kata dia, oh ya udah silahkan gitu kan. Akhirnya ya udah gue cabut, gue bawa HP gitu kan. Terus gue masak mie goreng. Nah, si cewek gue ini ngurusin tugas kampusnya, ya kan. Dia kamera masih hidup kan. Di alt tab lah sama dia nggak ngeliat webcam gue biasanya. Nah, udah gitu gue bikin mie, makan dulu kan di bawah. Gue males kalau ke bawah ke kamar gue bawa mie goreng, males gue. Bau soalnya bau. Gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin mie, saya makan. Tiba-tiba si cewek gue ini ngechat, Pasya kamu di mana, di kamar gitu kan. Gue bilang aja enggak kok, ini aku lagi makan di bawah gitu kan. Kenapa gitu? Pas abis gue balas chatnya, dia langsung nelfon panik gitu. Pasya kamu beneran di kamar kan? Beneran kan di kamar? Apa enggak digituin kan? Terus gue bilang aja enggak, sumpah aku ini di bawah sekarang. Terus dia bilang, aku tutup webcamnya sekarang ya. Gue bilang, aku bingung kan kenapa tutup webcamnya, gue bilang. Abis itu ya udah,
udah kelar webcamnya dimatiin, terus dia akhirnya nelfon lagi, dia cerita katanya pas gue turun nggak berapa lama ada yang main gitarnya. Iya. Dia kira Wah, gue udah balik, dia kira gue udah udah balik balik. langsung main gitar gitu. Yes, terus dia nanya gitu kan pas dengar suara gitar, Pasnya kamu udah balik gitu kan. Tapi sambil ngerjain tugas, jadi dia tuh nggak Iya. ngeliat webcam gue, nggak ngeliat script webcam gue. Terus pas dia nanya, tiba-tiba gitarnya tuh berhenti, tep gitu kan. Udah berhenti, gak dijawab tuh. Setelah berapa detik, main lagi gitarnya. Main lagi. Iya, gue lupa kayaknya itu kalau nggak salah tuh dia bilang kayak lagu klasik gitu, kayak For Alice itu ya, teng neng 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 gitu ya. Kan lu nggak bisa main kayak gitu kan? Gue bisa openingnya doang, Oh bisa pergi kedua. bisa gue openingnya doang. Nah, udah berapa detik akhirnya cewek gue bingung kan, kok gak Make dijawab-jawab. sure. Nah, tapi dia main gitarnya masih. Terus dia ngomong lagi, pas halo, jangan bercanda deh, digituin sama mantan gue. Terus berhenti, gitarnya berhenti lagi. Selang berapa lama akhirnya disautin cuy. Apa? Hah? Anjir, Apa? seriusan itu? Abis apa? Diem. Abis itu main gitar lagi. Neng 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 gitu kan. Cewek gue bingung kan. Akhirnya dia buka webcamnya. Pas dibuka webcamnya kosong. Nggak, yang ada di webcam itu cuma ada kasur sama gitar doang. Gitar. Udah, terus abis pas buka cewek gue ngeliat webcam, suara gitarnya langsung berhenti, pep gitu aja. Langsung akhirnya dia ngechat gue. Ini males banget. Dikira dia ngerjain kan, padahal enggak. Abis itu gue nggak balik ke kamar, gue tidur di bawah. Oh, itu kacau itu kacur, itu hancur tuh. Itu pas kuliah tuh. Nah, ada lagi. Tapi yang itu gue berceritain kan. Iya, tapi itu apa namanya? Gak detail. Iya, inget tapi ya nggak detail. Maksudnya cuma lu bilang, ya itu cewek pas gue webcaman gitarnya bunyi gitu doang. Iya. Gitu soalnya. Gue malas juga nyeritain, gue nyeritain detailnya. Terus itu yang kedua, yang ketiga tuh bukan pengalaman membantu gue, asisten rumah tangga gue. ART ya. Yes. Yang ini tuh jadi apa namanya? Ntar gue inget ya. Gue lupa. Jadi kamar pembantu gue tuh sama ruang utama rumah gue tuh kepisah sama pintu, satu pintu. Nah, suara lu ada nggak sih tuh? Tut. Cek. Oke. Ya, ada. Jadi dipisahnya cuma satu pintu doang. Biasanya kalau udah malam tuh dikunci sama dia. Soalnya pembantu gue tuh kalau nggak dikunci nggak rapet. Kalau nggak rapet tuh kadang-kadang suka ada kucing masuk atau gimana gitu, kucing masuk. Iya. Jadi dikunci rapet gitu kan. Dikunci rapet. Nah, ini cerita udah pendek sih, tapi gue nggak tahu. Coba nanti lu tangkap aja serem apa enggak. Jadi pas itu malam-malam tiba-tiba jam 2 pagi tuh pintu diketok, ruang utama ke dapur diketok gitu kan, pintu dapur diketok, tok gitu kan. Nama asisten rumah tangga gue by the way Wardi dan Ani, dan suami istri by the way. Jadi ya tok, ada suara bokap gue, nih gitu kan. Terus si Mbak Ani ini nyaut, akhirnya kebangun setengah tidur gitu kan, kebangun. Iya pak, kenapa ya, gitu kan. Kan emang posisinya lagi setengah tidur ya, jadi abis disautin, nggak abis disautin terus berhenti gitu, nggak dibalas lagi sama ketokan bokap guanya. Sama ketokannya. Akhirnya mbak gue tidur lagi, males kali udah jam 2 pagi kan, tidur lagi. Nah terus jam 3-an kalau nggak salah kata ART gue yang cowok, si Wardi, diketok lagi. Sekarang dia yang nyaut, tok gitu kan, di Wardi gitu. Akhirnya dinyautin gitu kan, ya pak gitu kan. Terus yang ini dibales, bersihin rumah. Gitu kan, serius gue jam 3 pagi gitu kan. Random aja, asli random banget. Tapi kayaknya si Pak Wardi ini nggak nyadar kalau itu jam 3 gitu kan. Emang biasanya si Pak Wardi ini bersihin rumah tuh sekitar jam 5:30 lah, habis subuh biasanya. Pagi ya, wajar lah gitu. Iya, dia mungkin ngiranya itu udah subuh gitu kan. Subuh. Akhirnya di itulah, akhirnya dia nggak mikir apa-apa. Iya pak gitu kan. Akhirnya dia nggak mikir apa-apa, langsung nyiapin pel sama sapu. Dia ngepel jam 3 pagi.
Anjir. Jadi pas dia buka nih, pas dia udah siap-siap, pas dia disautin kan dia buka pintunya kan. Buka Maksudnya pintu, heeh. pintunya kosong nggak ada siapa-siapa. Mungkin dia mikirnya oh langsung masuk Udah kali. balik ya, balik kamar lagi kali gitu Iya. atau gimana? Akhirnya dia nyapu ngepel. Nah gue kan belum tidur ya. Jadi gue pas turun ke bawah, "Loh, kok ini lantai Basah basah?" lantai. Gue bilang. Gue lagi ngambil air, kok basah gue bilang. Terus gue ngeliat di ujung, di dekat sebelum pintu teras, si Pak Wardi lagi ngepel kan. Wardi itu. Terus gue mikir, anjir emang jam berapa sekarang? Baru jam 3 cuy, gue bilang kan. Tapi ya udahlah, gue bodo amat, gue naik lagi kan ke atas, gue naik ke atas. Nah besok paginya pas si Pak Wardi nanya ke emak gue, katanya bokap gue dari jam 11 malam udah tidur anjir. Udah tidur. Iya. Terus Ah, gue bilang, ngapain Pak jam 3 pagi ngepel, gue bilang. Abis kan random banget. kata ayah kamu suruh bersihin rumah. Hah? Random Apaan, udah banget. tidur gue bilang. itu pengalaman si bantu gue yang ketiga. Yang itu nggak terlalu serem sih sebenarnya, karena gue nggak ngalamin sendiri. Iya, tapi rusuh cuy, itu iseng Rusuh banget. itu, rusuh, sukanya ngetok aja. Nah, Anjir. ini yang dua terakhir, ini pengalaman gue bener-bener literally lihat sendiri nih. Ini yang dua terakhir. Kenapa? Nggak. So, Lanjut. nah ini tuh kejadiannya masih SMA. Kalau yang ini, gue kasih judul aja ya, berhenti di tengah hutan. Judulnya berhenti di tengah hutan. Jadi waktu itu tuh libur naik kelas 2, kelas 3 apa? Terus, dia kayak lu pernah cerita deh. Iya. Gue pernah. Pernah Iya. cerita. Oke. Uh, Lanjut. jadi tuh pas gue masih SMA, libur naik kelas 2 ke kelas 3 tuh pasti SMA gue ngadain karya wisata gitu pas lagi liburnya. Kebetulan pas angkatan gue tuh ke Bali, naik kereta sama bus. Jadi bukan naik pesawat, naik kereta plus bus. Jadi satu angkatan tuh yang mau ikut akhirnya naik kereta sampai Banyuwangi, baru abis itu nyebrang kapal, baru naik bus lagi kan, ya kan. Nah kejadiannya tuh tengah malam, gue lupa mungkin tuh jam 2 jam 3 kali ya. Jadi sekitar jam segituan lah, gue lupa. Jadi keretanya tiba-tiba berhenti di tengah hutan, gue nggak ngerti kenapa. Mungkin tuh gantian nungguin jalur, jalur ya. Ya, atau nungguin kereta di depannya berhenti di stasiun, siapa tahu kan. Atau gimana lah, gue nggak ngerti lah. Nah, pas lagi berhenti, gue berdua sama temen gue, bertiga totalnya. Gue, teman gue, satu cowok, satu cewek. Bosen tuh. Akhirnya kita kan, kalau ujung gerbong kan pintunya bisa dibuka ya untuk pintu keluar kan. Iya. Akhirnya buka pintu keluar sambil ngeliat keluar kayak gimana, ya kan. Ternyata di luar tuh hutan. Itu di hutan. Jadi hutannya tuh hutan, rel kereta, semak-semak, hutan. Ya kan. Yang middle of nowhere lah gitu. Iya, gue nggak tahu itu di mana. Terus sambil ngobrol-ngobrol di belakang pintunya, pintu keluar ya kan, sambil ngobrol-ngobrol buka pintunya kan. Tapi kita nggak turun lah, cuman buka pintu aja, pengen ngeliat doang. Gitu doang. Nah lagi ngobrol-ngobrol sambil bercanda, sambil ngeliatin hutan, ya kan, sambil ngeliatin hutan. Dari masalah bocah-bocahin. Terus gue udah ngobrol bercanda, tiba-tiba gue liat ada putih-putihnya. Sumpah. Gue nggak, pertama tuh gue nggak mikir itu hantu kan, gue cuma ngomong doang. Gue ngomong ke kedua temen gue ini kan, gue bilang, itu apaan deh. Terus temen gue pada nimpalin gitu kan, ada apaan sih gitu kan. Itu gue bilang aja, itu ada orang cuy, sumpah, kayak pakai baju putih gitu, gue bilang, karena gelap kan, nggak kelihatan. Jauh apa deket berarti? Suara lu kerusak-kerusak dikit. Jadi semak-semak, jadi di belakang semak-semak itu kan hutan, jadi persis di belakang semak-semak tuh kayak ada orang. Tapi kayak nge-kebelakangin gitu. Berarti madep hutan dianya. Iya, yes, ngadep hutan. Jadi ada jaraknya, ada jauh dan gelap kan, jadi gue nggak terlalu jelas kan itu orang apa-apa gitu kan. Terus gue bilang, sumpah itu kayak orang pakai baju putih, gue bilang. Anehnya nih, temen gue nggak ada yang lihat sama sekali. Gak percaya lah mereka kan. Terus kan lama-lama jadi jiper ya, gue sendiri yang lihat kan. Akhirnya akhirnya temen gue nggak ngeliat kan. Akhirnya gue kesel, gue tunjuk, sumpah gue tunjuk tuh, biar dia lihat, biar temen gue ngeliat gue ke arah mana gue ngeliat kan. Itu tuh lihat jari gue bilang gitu. Pas gue tunjuk gitu, gue kira
pada lihat kan, itu tetap pada nggak ngeliat. Nggak lihat. Terus tiba-tiba si gua nggak tahu ini orang apa makhluk itu lompat ya ke arah Anjir. hutan. Masuk ke hutan gitu. Yes, mundur gitu kan, terus ke arah hutan. Kaget kan gue bilang, itu kok lompat gue bilang. Anjir, males. Terus Males. dua temen gue kan langsung kaget kan, apaan sih, gue nggak ngeliat apa-apaan, gak usah bercanda deh gue bilang. Dia bilang gitu kan, temen gue yang cowok. Terus akhirnya temen gue yang cewek, udah masuk aja lah yuk. Masuk aja lah yuk. Akhirnya bertiga masuk lah ke gerbong lagi kan. Nah ini sebenarnya gue ngeliat cuma di situ, tapi gue nggak tahu ini nyambung apa enggak gara-gara gue ngeliat dan nunjuk. Terus abis itu kan keretanya lanjut lagi, abis lanjut nyebrang kan jauh. Banyuwangi, nyebrang dari Banyuwangi, terus abis itu naik bus. Besoknya udah nyebrang naik bus. Abis itu dari situ sampai kota biasanya. Ya, abis itu nyampe, abis jalan-jalan bentar di pantai, malamnya makan. Abis kelar makan biasa anak SMA pengen ngerokok. Pengen ngerokok, tapi kan gak mau kelihatan guru dong, karena ada guru sana. Akhirnya gue sama dua temen gue cabut. Akhirnya gue cari tempat, di belakang bus enak nih. Udah gue mau bakar rokok sama teman gue, tiba-tiba entah kenapa gue kepleset, kayak kepleset batu gitu. Terus gue kejedot cuy, belakang kepala gue bocor. Tapi untungnya nggak pingsan sama sekali, jadi bocor aja gitu. Bocor akhirnya diperban kan. Jadi pokoknya kalau lu lihat buku tahunan SMA gue itu ada foto gue diperban selama perjalanan. Pokoknya gue nggak tahu itu ada hubungannya apa enggak. Tapi yang pasti ya begitulah ceritanya. Itu cerita yang keempat kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir nih. Yang terakhir kayak gue bercerita deh sama lu. Jadi gue pas kelas 2 kalau nggak salah, gue ikut pecinta alam, tapi gue nggak ikut sampai dilantik, cuma latihannya doang. Latihan doang. Yes, latihan. Akhirnya ada latihan yang naik gunung gede. Karena gunung gede kan lumayan nggak terlalu ekstrim, terus jalurnya udah enak. Terus abis itu gue naik lah gitu kan, naik gunung. Ini gue cepetin aja kali ya, kayak kebanyakan cerita gue. Naik, kepisah nih antara dua grup yang lanjut sama yang kecapean gak lanjut gitu kan. Nah gue akhirnya di grup yang lanjut. Nah di grup yang lanjut tuh pisah juga dua, yang duluan sama yang belakangan. Gue di belakangan. Temen gue kecapean tuh, 2 orang kecapean, tapi akhirnya ya ada drama dikit lah, sampai ditampol senior gue, satu temen gue gara-gara kecapean pengen turun, padahal udah tinggal nanggung gitu. Akhirnya lanjut terus sampai, karena telat banget akhirnya itu nyampe sekitar maghrib. Padahal gue berangkat jam 9 pagi by the way. Gue nyampe maghrib jam 6-an lah, jam 6-an lebih lah, setengah 7 mungkin, maybe gue nggak tahu. Dan itu kondisinya hujan by the way, jadi dingin basah. Gue nyampe ke camp, jadi kan sebelum sampai ke puncak kan ke camp dulu ya, ada camp. Ada campnya, dia ngecamp di sana. Nah camp di sana disuruh bikin tenda manual sama senior gue dulu, jadi cuma pakai kayu sama terpal sama tali, kan kampret ya. Baru pertama hujan-hujan suruh bikin gituan. Akhirnya rame-rame bikin tuh ngasal, karena udah kedinginan nggak kuat kan, capek ngasal, bikin ngasal, udah. Akhirnya sama senior gue diomelin kan, yang bener aja mau bikin kayak gini, gimana mau tidur lo gitu kan. Akhirnya tapi senior gue karena tahu kondisi akhirnya bilang udah masuk dulu ke dalam ya sendiri, kehujanan, nanti kita makan dulu, abis itu baru kita bikin kita bikin camp yang benerannya. Jadi yang tadi buang aja lah gitu kan. Ya udah, akhirnya makan dulu kan, makan Indomie anget-anget, bagi-bagi rata. Udah kenyang bego dong. Habis kenyang bego kan biasanya. Habis kenyang bego diem kedinginan gitu kan. Tiba-tiba semua angkatan gua nih, semua temen gua tuh ngelihat di satu titik pohon gede gitu, tinggi, nggak kelihatan ujungnya di mana. Terus gua ngeliatin apaan sih? Terus gua ngeliat sana, terus gua liatin juga dong, ada apaan sih? Pas itu tuh pokoknya itu kan gelap ya, udah malam. Iyalah. Tapi yang gue lihat nih, belakang pohon tuh kayak ada bayangan putih gitu cuy, kayak bayangan putih tinggi banget gitu kan,
kayak ada bayangan putih tinggi, karena namanya juga capek kan, lu nggak bisa mikir apa-apa, takut juga Iya. enggak, Heeh. bego aja udah. Terus akhirnya gue senter, gue megang senter by the way, gue Geblek, senter tuh geblek. pohonnya dari bawah ke atas kan, set. Pas gue senter, bentuk belakangnya tuh kayak putih, kayak kain kafan gitu, tapi udah lusuh gitu, tinggi banget, gak ada ujungnya. Oh iya? Ngikutin tinggi pohonnya, gak ada ujungnya. Gue Iya. senter ke atas, wah anjing, langsung gue matiin senternya kan, gue diem aja langsung, bangsa tuh apaan, gue bilang. Terus pokoknya pas Anjir. abis gue senter, temen gue pada diem semua kan, wah anjing tuh apaan. Pada sadar tapi Yes, bego. iya pada sadar tapi nggak berani mau nanya itu apaan. Iya lah, pasti lah. Udah kan diem semua, akhirnya tiba-tiba senior gue bilang, udah kita bikin camp yang camping tenda yang baru gitu kan. Tenda yang baru udah, ya pokoknya gue cepetin lah, gue udah naik puncak terus turun lagi. Akhirnya pas turun kan besoknya malam ya, malam sebelum pulang tuh kita makan sate kambing dulu, di bawah ada. Pas di sana baru dibuka semua, nyet lu lihat kayak belakang pohon, kita liatin bareng. Itu pocong bukan sih gituin kan. Terus gue bilang aja, kayaknya sih iya tapi tinggi banget ya. Tinggi banget. Jadi semua orang yang ngeliat tuh lihat semua. Ada makhluk itu, bukan gua doang. Iya, bukan gua doang. Bukan halu berarti kan? Iya, bukan gua nggak halu. Berarti. Literally ada. Terus akhirnya udah gua balik, gua ceritain ke asisten rumah tangga gua yang cewek, si Mbak Ani itu. Kata dia kalau di kampung dia disebutnya undur-undur kalau pocong tinggi. Anjing gua. Oh iya. Yes. Disebutnya undur-undur. Iya. Tinggi banget nyet, sumpah. Setinggi pohonnya. Anjir. Jadi nggak kelihatan mukanya, tapi itu jelas kain kafan. Males banget. Ya gue nggak tahu itu gue halu gara-gara kedinginan, tapi kalau halu kayaknya nggak mungkin semuanya sama nggak sih? Ya. Kita lanjutkan di malam Jumat minggu depan. Hihihi.